Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita siapkan Alkitab kita Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Pada hari ini akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan menggumulinya, mari kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami ya Tuhan untuk tidak bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu yang kudus. Karena sudah nyata dan selalu terbukti cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Di mana kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Engkau anugerahkan telah memungkinkan kami menikmati, menjalani dan merasakan berbagai macam pengalaman hidup sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Banyak hal yang telah kami terima, banyak hal yang telah kami alami. Yang kami yakini dalam semua itu, Tuhan senantiasa menyapa kami. Dan hari ini Tuhan kami berterima kasih, karena kembali kami boleh bertemu bersama di rumah gereja ini, memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran kuasa kasih-Mu. Kiranya hadir-Mu di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan penguatan, peneguhan, pengokohan iman kami. Dan sekaligus kami semakin sempurna dalam sukacita kami. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dalam pertemuan ibadah ini Tuhan, kami sejenak bersama-sama mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya urapi Roh Kudus-Mu hadir dalam hati, pikiran, perasaan kami. Sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah tempat ini, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan pikiran-pikiran kami yang tidak menentu. Bahkan hal-hal yang dapat mengganggu kami untuk berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi juga dengan Roh Kudus-Mu. Agar semua yang terungkapkan, semua yang terucapkan, sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Kami juga serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya juga damai sejahtera-Mu hadir dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka di tempat mereka masing-masing. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, dan di saat ini kekal untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Injil Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Kita akan baca secara bersama-sama dengan dua perikop. Yesus tampil di Galilea dan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Bersama-sama kita mulai. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus merendahkan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya lah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Amin. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Tentu saja kembali masih dalam suasana sukacita. Kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah gereja ini, mengagungkan, membesarkan, memuliakan kebesaran kuasa Allah yang nyata
di dalam kehidupan kita. Walaupun memang kita harus akui banyak hal-hal yang bisa mengurangi rasa syukur sukacita kita dalam pengalaman hidup. Sakit penyakit, persoalan-persoalan ekonomi, finansial yang tidak memenuhi harapan kita. Bahkan kabar-kabar yang bersifat mendunia, mulai dari persoalan terorisme, bencana alam yang melanda, kemungkinan adalah orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, semua peristiwa, semua pengalaman yang kita dengar, yang kita rasakan tadi tidak mampu merebut sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Karena kita percaya saudara-saudara, apapun situasi, keadaan kita manusia dan dunia kita, itu tidak melebihi sukacita, kasih anugerah yang ditawarkan dan diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia. Dan pada hari ini saudara-saudara yang kekasih Yesus Kristus, kita diperhadapkan dengan Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Ada dua isu yang dinarasikan oleh penulis kitab Injil Markus ini. Yang pertama, tampilnya Yesus dengan menyampaikan khotbah pengajarannya pasca kematian Yohanes Pembaptis dengan isu seruan pertobatan dan ajakan untuk datang kepada Dia. Yang kedua adalah isu pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Dan dari isu yang kedua ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita catat, menjadi bahan perenungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Isu yang diangkat oleh Tuhan Yesus yaitu ajakan kepada pertobatan dan percaya kepada Injil, yaitu kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan. Mengapa isu pertobatan ini penting, saudara-saudara? Disuarakan oleh Tuhan Yesus pada saat awal kehadirannya, penampilannya. Karena memang situasi masyarakat pada zaman itu berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Ada kejahatan yang terkesan dibiarkan. Orang-orang yang memiliki kuasa seenaknya merampas hak-hak orang lain. Orang-orang yang tidak berdaya, yang tertindas, dibiarkan begitu saja menjadi objek dari penindasan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Contoh konkretnya saudara-saudara, bagaimana kita tahu dari catatan Alkitab kekejaman Herodes yang menjadi pangkal awal Yohanes ditangkap, dipenjarakan dan dipenggal kepalanya. Hanya karena Herodes menegur saudara kandungnya yang merampas istrinya, Herodias. Di sana kelihatan bagaimana Herodes sebagai penguasa yang memiliki power waktu itu, dengan seenak hatinya, dengan arogansinya, dengan cara yang licik mengambil hak orang lain. Masyarakat yang seharusnya dia lindungi justru menjadi objek dari kekejamannya. Itu hanya salah satu contoh. Nah, logikanya saudara-saudara, kalau dari tingkat atas kaum elit saja sudah mempertontonkan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma, maka bisa dibayangkan bagaimana masyarakat yang di bawahnya.
Jadi seakan-akan hukum itu tidak berlaku lagi. Nah, situasi seperti itu saudara, yang disoroti, yang dikritisi oleh Tuhan Yesus dengan ajakan pertobatan tadi. Supaya orang-orang dalam seluruh strata sosialnya menyadari untuk kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan dosa-dosa mereka, meninggalkan kecenderungan-kecenderungan hidup yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Kembali kepada pembaruan hidup. Itu isu yang ditawarkan oleh Allah dengan misi Injil, yaitu kabar sukacita. Menyadarkan orang-orang yang melakukan kekerasan, melakukan kejahatan supaya kembali menyadari itu salah. Dan bersamaan dengan itu memberikan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas, yang teraniaya, yang menjadi objek dari kekerasan tadi. Diberdayakan, diberikan semangat, dimerdekakan dari situasi yang mencengkeram kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara, ajakan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini juga. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau mengakui juga merupakan ajakan bagi saudara dan saya. Bagi kehidupan kita dalam kekinian kita. Dengan berbagai macam situasi dunia yang global ini. Berbagai macam kejahatan terjadi. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita. Dan ruang lingkup yang kecil, bukankah banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan, merasa memiliki power dengan seenak hatinya. Merampas hak-hak orang lain. Menindas kebebasan orang lain. Bukan rahasia umum saudara ketika hukum dipermainkan. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Bukankah persoalan real yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, saudara kandung bertengkar, berebut warisan hanya karena ambisi dan kerakusan itu. Kejahatan-kejahatan moral terjadi. Anak memperkosa orang tuanya. Orang tua yang seharusnya melindungi anak-anaknya mencabuli anak-anaknya. Dan itu yang terjadi saudara, kalau kita mau jujur dan mau mengakui. Melalui berita-berita online maupun berita-berita cetak dan lain sebagainya. Dan itu keadaan kita. Dan itulah tantangan kita sebagai orang Kristen. Karena itu suara pertobatan, suara ajakan untuk kembali kepada Injil kebenaran Allah ini juga disuarakan kepada saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekinian ini. Yang kedua, isu yang dirasikan oleh Injil Markus tadi Bapak Ibu Saudara. Itu bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Paling dulu tidak ada dua pecahan yang mau dikatakan pada saat ini. Yang pertama bahwa Yesus memilih, memakai, menetapkan orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa. Tetapi menarik saudara kalau kita melihat dengan teliti, siapa murid yang dipanggil tadi? Mereka adalah orang-orang yang punya kesibukan, yang punya pekerjaan, yang punya profesi, dan mungkin secara ekonomi mereka sudah mapan. Mereka diajak. Mereka dilibatkan oleh Tuhan Yesus untuk misi mengabarkan kabar sukacita itu kepada dunia. Dan menarik saudara, ajakan itu direspon oleh murid-murid tadi. Mereka meninggalkan, bahkan dikatakan meninggalkan ayahnya sendiri si Zebedeus untuk melanjutkan pekerjaan menangkap ikan. Mereka tinggalkan jala mereka. Karena mereka ada lihat sesuatu. Itu pekerjaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat. Yaitu menjadi penjala manusia. Ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Hal pertama dari yang pertama ini yang mau saya katakan kepada kita Bapak Saudara ya, bahwa Yesus ketika memilih orang-orang yang mau dipakainya, yang mau dilibatkannya, dia tidak mempersoalkan syarat-syarat yang ketat. Misalnya harus orang-orang inilah, orang-orang itulah, dan lain sebagainya.
Tetapi yang paling substansi di sana adalah kesediaan orang yang bersangkutan untuk merespon ajakan itu tadi. Dan respon itu akan ditindaklanjuti dengan sikapnya untuk mampu memilah mana yang prioritas dan mana yang utama di dalam kehidupannya. Bagian ini saya tidak mau mengatakan bahwa pekerjaan duniawi tidak penting. Bukan itu isunya. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita bahwa murid-murid pertama dipanggil tadi merespon ajakan Tuhan Yesus karena dia melihat bahwa ada sesuatu nilai plus dari ajakan itu. Ada sesuatu yang menarik dan ada sesuatu yang menjanjikan, yaitu berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih Yesus Kristus, orang yang dipanggil tadi bukanlah orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya kesibukan. Seperti saya katakan tadi, mereka adalah orang-orang yang sibuk. Pagi, sore, siang, malam. Mungkin ada di atas langit, di atas laut. Bersama dengan orang tuanya dikatakan dalam nas kita tadi. Tetapi menarik, kesibukannya tidak menjadi alasan bagi dia untuk menutup diri tugas pelayanan. Kesibukan yang ada pada dirinya, pekerjaan yang ada pada dirinya tidak menjadi penghalang bagi dia untuk memberikan waktunya, membagi waktunya untuk melayani kabar sukacita. Sebagaimana tadi di berita jemaat pada tanggal 7 Februari nanti kita akan melaksanakan peneguhan dan pentabisan ke dalam jabatan pedatua diakon sesuai dengan hasil penjaringan untuk periode 2021-2026. Barangkali bagian renungan kita pada pemanggilan Tuhan Yesus yang pertama yang saya katakan tadi bisa menjadi bahan perenungan kita pada saudara-saudara nantinya yang akan diteguhkan dan ditabiskan. Masih ada rentang waktu kurang lebih 2 minggu untuk merenung. Siapkah kita sungguh-sungguh untuk menerima ajakan Tuhan Yesus, terlibat dalam tim pelayanan, khususnya di jemaat GKI Pulau Pisau Hilir ini di masa-masa yang akan datang. Karena pasti ada pengorbanan waktu, pengorbanan harta, dan lain sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus tadi. Tapi saya yakin, saya percaya saudara-saudara yang telah dipilih oleh Allah melalui proses penjaringan telah berjalan dengan baik tadi, akan siap menerima tugas ini dan pada saatnya nanti akan berjanji di hadapan Allah untuk melaksanakan tugas panggilan itu, untuk melaksanakan tripanggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan marilah kita melibatkan diri dalam pelayanan gereja untuk memberitakan Injil Kristus. Bukan berarti Kristus tidak mampu melakukannya sendiri, bukan itu persoalannya. Tapi Kristus mau melibatkan siapa saja yang mau terbuka, yang mau tulus ikhlas, ikut ambil bagian dalam pelayanan dalam segala keadaannya, dalam segala kesibukannya. Dan sekali lagi Tuhan memilih orang-orang yang sibuk, bukan orang-orang yang malas. Orang-orang yang aktif, bukan orang yang pasif. Karena itu kesibukan kita tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk memberikan terbaik bagi Allah ketika kita sudah berkomitmen untuk menerima panggilan itu. Tuhan memberkati kita, memberkati gereja kita, dan memberkati keluarga rumah tangga kita masing-masing, baik yang ada hadir di gereja ini maupun yang ada di rumah mereka, bahkan di mana saja yang mengikuti ibadah ini secara live. Amin.